Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wira Sarasati. Saya dari kelas MJ 302, Prodi Manajemen. Saya akan menjelaskan mengenai ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Operasional 1. Kasus pertama yaitu pola produksi. PT Mosaic mempunyai pola penjualan per triwulan dalam unit sebagai berikut. Anda diminta untuk menentukan pola yang cocok bagi perusahaan Mojak sebagai berikut. Di triwulan 1 permintaan 250 unit, di triwulan 2 permintaan 400 unit, di triwulan 3 1050 unit, di triwulan 4 450 unit. Perusahaan akan memenuhi penjualan tersebut dengan salah satu alternatif pola produksi sebagai berikut. Pola produksi konstan pada tingkat 500 unit per triwulan. Yang B, pola yang bergelombang dengan mengikuti pola penjualan. C, pola produksi moderat dengan ketentuan bahwa untuk triwulan 1 dan 2 berproduksi pada tingkat 450 unit dan kemudian pada triwulan 3 dan 4 berproduksi pada tingkat 850 unit. Informasi lain yang ada dalam perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kapasitas maksimumnya yaitu 1000 unit per triwulan. Dan yang kedua, biaya simpannya Rp100 per unit per triwulan. Yang ketiga, biaya perputaran tenaga kerja sebesar 4.000 untuk setiap kenaikan produksi sebesar 200 unit. Penurunan produksi tidak menimbulkan biaya labor turnover, sedangkan biaya subkontrak sebesar 2.000 per unit. Untuk upah lembur sebesar 1.000 harus dibayarkan apabila hasil produksi lebih dari 700 unit. Yang diminta yaitu tentukan pola produksi mana yang sebaiknya dipilih oleh perusahaan. Untuk menghitung biaya produksi konstan, yang pertama, biaya perputaran tenaga kerja tidak ada. Biaya simpannya pada triwulan 1 produksinya 500 dikurang permintaan 250, maka disimpan 250 dikali biaya simpan sama dengan 25.000. Sedangkan triwulan kedua 500 tetap sama dikurang 400 permintaan disimpan menjadi 350 dikali 100 sama dengan 35.000. Triwulan ketiga 500 ditambah 350 dikurang banyaknya permintaan 1050 masih kurang yaitu 200 ditutup dengan subkontrak. Triwulan yang keempat 500 produksi dikurang 450 sama dengan simpanannya 50 dikali 100 sama dengan 5.000. Total biaya simpannya 65.000. Sedangkan biaya subkontrak terjadi di triwulan ketiga yaitu 200 dikali biaya subkontraknya 2.000 sama dengan 400.000. Maka total rekapitulasi biaya produksi konstannya 400 ditambah 65.000 menjadi 465.000. Biaya produksi bergelombang. Untuk biaya simpanan tidak ada. Yang kedua, biaya perputaran tenaga kerja dari triwulan 1 ke triwulan 2 terdapat kenaikan 150 unit atau dari 400 menjadi 250. Oleh karena itu akan menanggung biaya perputaran tenaga kerja sebesar 150 dibagi 200 di setiap kenaikannya dikali 4.000 sama dengan 3.000. Jadi biaya perputaran tenaga kerja triwulan 1 ke triwulan 2 sebesar 3.000. Untuk triwulan 2 ke triwulan 3 kenaikan produksinya yaitu 600, sedangkan kapasitas maksimumnya 1.000. 400 menjadi 1.000, sedangkan permintaannya yaitu 1.050. Oleh karena itu harus menanggung biaya perputaran tenaga kerja sebesar 600 dibagi 200 dikali 4.000 sama dengan 12.000.
maka biaya perputaran tenaga kerja pada triwulan 2 dan triwulan 3 sebesar 12.000. Untuk triwulan ketiga dan triwulan keempat tidak ada biaya yang dikeluarkan karena terdapat penurunan dari 1.000 menjadi 450 unit. Jadi maka total biaya perputaran tenaga kerja seluruhnya yaitu 3.000 ditambah 12.000 menjadi 15.000. Untuk biaya kerja lembur, triwulan 3 terjadi kenaikan produksi mencapai 1.000 unit atau 300 unit di atas batas kerja lemburnya yaitu 700 unit. Oleh karena itu harus membayar biaya kerja lembur sebesar 300 dikali 1.000 sama dengan 300.000. Jadi biaya kerja lembur yang harus dikeluarkan yaitu 300.000. Yang kedua, biaya subkontrak. Pada triwulan 3 permintaan 1.050 unit, sedangkan produksi tidak mungkin mencapai itu karena melebihi kapasitas minimum 1.000 unit. Karena itu, maka terjadi kekurangan 50 unit dan harus ditutup dengan subkontrak yang ditanggungnya adalah 50 dikali biaya subkontraknya 2.000 sama dengan 100.000. Jadi rekap biaya bagi pola produksi bergelombang adalah untuk biaya perputaran tenaga kerja sebesar 15.000, biaya simpannya tidak ada, biaya kerja lembur 300.000, biaya subkontrak 100.000, jadi jumlah totalnya 415.000. Biaya produksi moderat. Yang pertama, biaya perputaran tenaga kerja. Dari triwulan 1 ke triwulan 2 terdapat kenaikan dari 450 menjadi 850 atau kenaikan sebesar 400 unit. Padahal tiap kenaikan produksi sebesar 200 unit akan mengakibatkan biaya perputaran tenaga kerja sebesar 4.000. Oleh karena itu, terdapat biaya perputaran tenaga kerja sebesar 400 dikali 400 dibagi 200 dikali 4.000 sama dengan 8.000. Jadi biaya perputaran tenaga kerjanya itu sebesar 8.000. Yang kedua, biaya simpan. Pada triwulan 1 terdapat kelebihan produksi di atas permintaan yaitu 450 unit dikurang 250 unit sama dengan 200 unit. Jadi harus ditanggung biaya simpan sebesar 200 dikali 100 sama dengan 20.000. Pada triwulan 2 terdapat kelebihan produksi di atas permintaan yaitu 450 unit dikurang 400 unit sama dengan 50 unit. Jadi harus menanggung biaya simpan sebesar 50 dikali 100 sama dengan 5.000. Pada triwulan ketiga produksi sebesar 850 unit sedangkan permintaan sebesar 1.050 unit. Jadi kekurangan sebesar 200 unit ditutup dengan subkontrak. Pada triwulan keempat terdapat kelebihan produksi di atas permintaan yaitu 850 unit dikurang 450 unit sama dengan 400 unit. Jadi harus menanggung biaya simpan sebesar 400 dikali 100 sama dengan 40.000 unit. Jadi total biaya simpan triwulan 1 sebesar 20.000, triwulan kedua sebesar 5.000, triwulan 3 tidak ada, triwulan keempat sebesar 40.000, jadi total jumlahnya 65.000. Menghitung biaya kerja lembur. Kerja lembur terjadi pada triwulan 3 dan triwulan 4. Karena pada setiap produksi melebihi 700 unit, jadi masing-masing triwulan menanggung biaya kerja lembur untuk kelebihan 700 unit sebesar 150 setiap unitnya. Pada triwulan ketiga biaya kerja lembur sama dengan 150 dikali 1.000 sama dengan 150.000.
Pada triwulan keempat, biaya kerja lembur 150 dikali 1000 sama dengan 150.000. Maka biaya kerja lemburnya yaitu 300.000. Untuk menghitung biaya subkontrak, pada triwulan 3 terjadi kekurangan produksi dari persediaan. Untuk menutupi permintaan kekurangan tersebut adalah 1050 dikurang 850 sama dengan 200 unit. Biaya subkontraknya yaitu 200 dikali 2000 sama dengan 400.000. Jadi rekap biaya bagi pola produksi moderat adalah biaya perputaran tenaga kerja 8.000, biaya simpan sebesar 65.000, biaya kerja lembur sebesar 300.000, biaya subkontrak sebesar 400.000. Jadi total keseluruhannya yaitu 773.000. Total biaya masing-masing pola produksi. Yang pertama, pola produksi konstan sebesar 465.000, pola produksi bergelombang sebesar 415.000, pola produksi moderat 773.000. Jadi untuk perusahaan yang dipilih pada pola produksinya yaitu memilih pola bergelombang karena memiliki biaya yang terendah yaitu sebesar 415.000. Kasus kedua, manajemen proyek. Perkiraan waktu untuk proyek pembuatan lini produksi pada sebuah pabrik elektronik di Tangerang adalah sebagai berikut. Kegiatan A waktunya yaitu 6, pendahulunya tidak ada. Kegiatan B waktunya 7, pendahulunya tidak ada. Kegiatan C waktunya 5, pendahulunya adalah A. Kegiatan D waktunya 6, pendahulunya adalah B dan C. Kegiatan E waktunya 5, pendahulunya B dan C. Kegiatan F waktunya 8, pendahulunya D. Kegiatan G waktunya 4, pendahulunya E dan F. Yang diminta yaitu menggambarkan jaringan proyek. Yang kedua, hitunglah slack time-nya dan tunjukkan jalur kritis pada proyek ini. Kita buat jaringan proyeknya yaitu pada gambar ini kita mulai kegiatan A, pendahulunya tidak ada, sedangkan kegiatan B pendahulunya tidak ada. Kegiatan C pendahulunya adalah A. Kegiatan D pendahulunya adalah B dan C. Kegiatan E pendahulunya adalah B dan C. Kegiatan F pendahulunya adalah kegiatan D, sedangkan kegiatan G pendahulunya adalah kegiatan E dan kegiatan F. Slack time dan menentukan jalur kritis. Pada gambar di atas menjelaskan A adalah kegiatan, 6 adalah waktu, S adalah early start, LS adalah late start, EF adalah early finish, dan LF adalah late finish. Jaringan proyeknya adalah kita mulai dari A waktunya adalah 6, B waktunya adalah 7, C waktunya adalah 5, D waktunya adalah 6, E waktunya adalah 5, dan F waktunya adalah 8, dan G waktunya adalah 4.
Kita mulai dari 0, kita taruh di SA 0, 0 tambah 6 adalah 6, dan di kegiatan B 0 ditambah 7 adalah 7. Di kegiatan C S-nya 6 ditambah 5, 11. Di kegiatan D pendahulunya B dan C yang paling besar adalah 11. 11 tambah 6, 17. Dan E kita masukkan ke sini 11 S-nya, dan 11 tambah 5 F-nya 16. Di kegiatan F, F-nya 17 ditambah 8, 25. Di kegiatan G 25 S-nya, dan 25 tambah 9 F-nya 29. Untuk menentukan LS dan LF ke arah kiri, yaitu dikurang 29 dikurang 4. Di kegiatan G 29 dikurang 4, 25. Di kegiatan F 25 dikurang 8, 17. Di kegiatan E 25 dikurang 5, 20. Di kegiatan D 17 dikurang 6, 11. Di kegiatan C 11 dikurang 5, 6. Di kegiatan B 11 dikurang 7, 4. Di kegiatan A 6 dikurang 6 adalah 0. Jadi untuk menentukan seleknya yaitu antara S dan LS dikurangi, maupun dengan EF dan LF juga dikurangi. Kegiatan A seleknya 6 dikurang 6, 0. Di kegiatan B 7 dikurang 4, 4. 0 dikurang 4, 4. Di kegiatan C 11 dikurang 11, 0. 6 dikurang 6 adalah 0. Dan di kegiatan D 17 dikurang 17, 0. 11 dikurang 11 adalah 0. Di kegiatan di kegiatan E 25 dikurang 16, 9. 20 dikurang 11 juga 9. Dan di kegiatan F 25 dikurang 25, 0. 17 dikurang 17, 0. Di kegiatan G 29 dikurang 29, 0. 25 dikurang 25 adalah 0. Jadi untuk kegiatan A jalur kritis ya, di kegiatan B jalur kritisnya tidak, di kegiatan C jalur kritisnya ya, di kegiatan D jalur kritisnya ya, di kegiatan E jalur kritisnya tidak, di kegiatan F untuk jalur kritisnya iya, di kegiatan G jalur kritisnya iya. Jadi jalur kritisnya itu yaitu kegiatan A, kegiatan C, kegiatan D, dan kegiatan F ke G. Cukup sekian penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.